Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Jadi kata Pak Haji kan harus usahain ibu-ibu harus ngeluarin nenek biar rezekinya banyak. Amin saya bilang. Jadi kalau istri saya siang-siang anak ke sekolah dia udah sholat duha dia langsung begini. Tapi Bapak Ibu sebelumnya Pak Haji Marco nih pernah loh mengalamin apa yang Bapak-Bapak saat ini alamin. Burungnya nggak bisa terbang. Ada nggak Pak yang nggak bisa terbang Pak? Tenang Pak. Dulu nih mantan burungnya nggak bisa terbang. Kalau kata Haji Marco kayak cakwe. Jadi itu kebetulan saya pas sakit diabetes gula saya 500 dan badan saya dikurus dari 112 sampai 96. Cepet. Terus tenaganya itu nggak ada sama sekali. Lehor ya. Jadi ketika alhamdulillah Pak Haji sudah datang. Kalau Pak Haji senang sekali buat sahabat semuanya ya bisa ketemu Pak Haji malam ini. Jadi ketika gula darah saya 500 otomatis burungnya juga ini apa? Oh iya, nah, jadi ketika istri saya bilang itu saya memang burung saya bumi mana bumi, langit mana langit, jangan tunjuk bumi, cuma langit mana langit, diam aja, ya Allah, kasihan banget. Biasa kalau pagi-pagi tuh suruh nunjuk bumi tuh nunjuknya langit tuh ditunjuk sama dia. Kadang-kadang kalau saya tanya kamar mandi mana? Wah dia bisa begini. Tetangga Ibu Haji Udin di mana? Pas itu dia tahu. Ketika saya punya gula itu ya Allah, aku sedih banget. Ternyata hal ini bisa terjadi sama saya ketika saya sakit gula. Akhirnya istri saya bilang, Pak, kapan nih kita ke Pak Haji Dwi lagi buat apa? Buat berobatin burung Papa. Karena Papa gula. Gitu. Akhirnya saya datang ke Pak Haji, malu-malu juga sih ngomongnya, Pak Haji saya sakit. Pak Haji, gue bilang apa, lu dalam banget gak pernah ke kanan. Karena saat itu saya udah terkabul 2 tahun gak ke kandang karena punya duit. Saya keliling Eropa, keliling Asia, terus keliling Indonesia, ke Bali, makan di mana aja saya makan. Terus sebentar ada kuliner enak, datengin. Ternyata yang kena ke saya itu bukan nggak punya duit, tapi kena gula. Jadi gula darah saya 500. Pas saya datang ke Pak Haji, Pak bilang, ya udah kalau Haji Marco itu bayar sepuh, mandi jam 00, pakai pandan 9 lembar. Akhirnya saya amalin mandi jam 00, pas pakai alarm semua, nyalain semua, semua. Jadi saya usahain supaya bangunnya itu tepat dan bisa nggak terlalu loyo. Jadi saya jam 8 atau setengah 9 udah tidur. Biasanya kan lihat WA dulu, grup dulu, terus lihat-lihat TikTok. Jadi karena saya punya hajat mau bangun jam 00, jadi diusahain jam 9 itu udah harus tidur. Dan alhamdulillah saya bisa laksanain. Beberapa bulan kemudian saya ada prosesnya juga ya, dan saya nggak protes. Misalnya gue udah mandi 2 hari, mana nih kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata alhamdulillah sekarang gula darah saya kemarin hari Selasa kemarin diperiksa itu 115, alhamdulillah sehat. Dan ketika gula darah saya normal, burungnya itu juga bisa terbang lagi. Tadinya kan kayak ini. Tadinya kan kayak itu kelelawar hinggap di pohon. Nungkuk aja gitu. Karena istri saya bilang gini, diambil kaleng kongguan, dia banting,
bangun bangun gumrang. Sebetulnya Ibu ya itu bukan nyuruh bangun siapa-siapa, tapi biar bangunnya ke sini. Tapi ibu-ibu kan pintar banget cari apa supaya saya nggak terlalu marah atau gimana, itu dia banting-banting suatu yang apa, yang berisik, gentreng, bangun nih. Ya udah. Saya, oh, saya bilang gitu, awas lo kalau gue udah bangun lagi lo ya, gue ajar. Jadi kan, alhamdulillah pas udah ke kandang, saya mulai sehat lagi, badan saya udah mulai gemuk lagi, sekarang 102. Jadi alhamdulillah sehat lagi, bisa olahraga lagi, dan bisa datang ke kandang lagi sesuai dengan keinginan saya, dan bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Yang tadinya burung, kalau saya bilang tuh, langit mana? Selalu bilang ke bumi. Mulai sekarang istri bilang itu tetangga Pak Haji dia mau jadi nasi trek, dia nunjuk dia. Terus biasanya saya itu pegang-pegang, misalnya kan biasanya kan lagi nenen, istri pegang-pegang. Terus kata saya, aduh Pak, ini cakwe nih Pak, gitu, nggak bisa dimasukin. Sekarang alhamdulillah berkat apa? Mandi jam 00. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya diabetes usahain mandi jam 00. Super Pak. Jadi tadinya kita sedih, ya Allah, kok gue masih muda, masih udah ngalamin seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan ilmu Jakanambe, itu kesehatan itu kita sehat lagi. Dan intinya kita sholat malam itu, ngaji sholat malam sebagai Quran itu bikin hati kita tenang. Jadi itu pikiran-pikiran yang macam-macam, soal yang ribut-ribut itu jadi nggak ada lagi. Jadi karena pikiran tenang, gula darahnya pun tenang. Terutama juga untuk darah tinggi, tadinya saya 190/90. Sekarang itu kemarin 140/80. Jadi ketika kita mulai ibadah, kita pasrahkan ke Allah bahwa kita udah pokoknya udah ngelakuin perintah Allah. Terserah mau diterima atau enggak, yang penting kita lakuin ya. Kadang-kadang kita kan sholat di setiap hari, yakin gue bisa diterima, itu nggak tahu juga, karena yang menerima itu Allah. Kadang kita nggak tahu rukunya, sujudnya atau wudunya, rukun sholatnya kita lakuin atau benar atau enggak. Tapi ya yang penting kita lakuin, kita yakinin pasti ini diterima sama Allah gitu. Jadi ketika hati saya tenang, sholat tahajud, baca Quran, pikiran pun nggak ada yang macam-macam. Jadi gula darah juga normal. So, terima kasih Pak Haji buat ilmunya, protokolnya. Langit mana langit? Nggak sekarang Pak Haji, besok pagi, nanti pagi Pak Haji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang nggak bisa langit ya? Langit. Sekarang sibuk Pak Haji, kakak bisa grogi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, biar mempersingkat, siapa yang mau nanya? Ayo, bebas. Yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau bertanya. Ibu namanya siapa? Namanya Lupa. Dari mana lupa? dari Tangerang. Lupa dari Tangerang. Tepuk tangan dong untuk Lupa dari Tangerang. Ibu kesini tadi naik ambulan atau naik? Ini Pak Haji, apa namanya kan waktu itu saya nanya kontrakan yang mau dijual. Terus sekarang udah ditawar 12. Yang 12 punya, apa? 12 M. Yang punya masih kekeh pengennya 15. Gimana caranya? Pasti bisa. Supaya yang punya itu, Ibu mau belinya 12 miliar. enggak, saya disuruh ngejual sama yang punya. Tapi yang punya pengennya 15. Terus yang mau beli Pak Saifullah namanya pengennya 12. Besok mau pertemuan lagi. Saya yakin pasti bisa supaya itu yang punya Turun harga. harganya. Yang mau beli supaya naik Harganya. besok pertemuan yang ketiga kali. Ibu tinggal remes aja alat kelamin ibu buat salaman sama pemilik dan penjual.
Enggak, saya yang meraktekin suami. Bilang sama suami, remes alat kelaminnya suami, buat salaman sama dan penjual, pembeli. Iya selalu. Setiap Ya udah ketemu itu selalu. aja, nanti apa yang ibu minta deal, nggak mungkin, nggak. Ini gimana kalau misalkan Maaf, itu namanya keblok. Yang ngeblok ya. Keblok namanya. Nggak boleh berandai-andai gimana nggak boleh, itu namanya ngeblok. itu suaminya jarang ngerjain sholat yang taubat itu. Gak apa-apa, suami murtad pun manjur. Buat suami-suami yang murtad pun praktekin ilmu RDA manjur. Iya dia Non muslim pun manjur. Ini ilmu karipan Amin, lokal tuh amin, ilmu amin. zaman dulu. Iya, Tidak amin. melihat agama. Amin. Nggak sholat aja manjur. Amin. Apalagi sholat lebih manjur lagi. Nggak apa-apa, udah praktekin. Saya kadang gengkel, saya suruh sholat nggak mau sholat ngerjain yang itu yang taubat. Gampang, nanti kalau udah transaksi tuker tambah suami. Itu jangan Pak Haji. Pak Haji itu disuruh itu juga nggak mau ML, lemes kata dia capek. Wah. Ya udah nanti pakai Haji Marco. Haji Marco baru bisa nunjuk langit. Kan kalau habis nenen disuruh ML nggak mau, udah saya nenenin doang. Ah, nenen doang? Iya. Nggak ML? Nggak. Bisa gak ibu nenenin sama suami ML sama orang lain? Dosa. Tapi apa namanya saya paksain, tetap kagak bangun-bangun. Jadinya Bu. cuma nenen aja. Bu, Baik. kalau mau alat kelamin suaminya ngaceng, ini ilmu terbaru bu, baru sehari ini. Caranya apa? Ibu emut sampai seujung batang. Nanti dia keras sendiri. Saya gigit kemarin sampai ngejerit. Abisnya kagak mau bangun jadi saya gigit. Saya kan nggak denger di YouTube 3 kali sehari. Iya. Ngemut itu ya. Jadi saya praktekin. Ibu meraktekinnya gimana? Ya saya emut. Tapi tetap kagak bangun. Akhirnya. Saya gergetan, saya gigit dia teriak. Ada. Saya gebukin pakai centong. Kagak bangun juga. Kata dia masih capek, kata dia gitu. Ya udah. Saya Diemut bu, dikulum-kulum, diemut, dikulum-kulum, diemut, dikulum-kulum, diemut, dikulum-kulum gitu, jangan digigit. biarpun nggak bisa ML juga, Pak. Apa? Biarpun nggak bisa ML juga dimut. Iya. Iya, saya nggak ML, saya mutu. Iya. Terus dia mau berangkat juga saya suruh pegang nenek saya yang saya dengar di YouTube. Iya. Terus saya juga megang punya dia. Iya. Iya, mau tuh dipegang mah, tapi kagak bangun tetep. Iya. Biasanya kan kalau jam 3 pagi bangun, Iya. jam 9 bangun. Iya. Pas ini kagak bangun-bangun. Iya. Jadinya udah saya gergetan, saya mut, saya gigit udah. Aduh, mau. Pak Haji, ini bapak-bapak pada nunduk kenapa ya pada begini? Ngalamin. Pak Haji, saya udah pakai celana terbalik. Coba sensor man, wajah-wajahnya man. Pada ngeliatin alat kelamin itu man. Udah saya pakai celana terbalik, pakai dalam semua terbalik dah. Terus itu apa namanya? Sekarang ibu pakai celana dalam apa enggak sekarang? Kagak bisa udah buru-buru. Jadi sekarang nggak pakai celana dalam? Agak tuh buru-buru. Mau lihat? Nggak Mau? percaya. Terus jangan udah Pak Haji lah. Ya udah. Apa pak? Ya udah jadinya itu biarpun dia nggak mau baca Quran juga nggak apa-apa Pak Haji. Gak apa-apa. Ya penting ilmu karipan lokal dipraktekin dulu. Jangan dipaksa suami untuk ibadah, jangan dipaksa. Takutnya nanti dia apa namanya? Ya satu shock, kedua dia nanti besok nggak mau meraktekin lagi ilmunya Allah. Jadi pelan-pelan aja, kalau dia nggak mau ya udah. Iya. Sambil ibu remes alat kelamin ibu, balurin ke kulitnya. Nggak ngedengerin orangnya. Ngedengerin. Oh dengerin. Orang ada di sini. Oh ada. Mau.
Aduh. Yang mana Bu? Bu yang mana Bu? Ada pokoknya. Orang sholat mah sholat, ya. Sholat mah sholat, lima waktu mah tepat waktu. Iya. Cuman yang ini nih, saya suruh sholat yang yang pagi sama yang malam itu maghrib nggak mau. Oh, yang sholat Habis tobat. repot, iya kata repot mulu kerjaan dulu. Iya, nggak apa-apa, Iya. nggak apa. Maunya kalau zikir alhamdulillah mah sampai berapa ribu juga Mau. dikerjain, iya. Mau. Alhamdulillah. Ya udah, pokoknya gini. Yang suami mau jalanin. Iya. Ya, suami nggak mau nggak apa-apa. Oh. Ya, ibu mesti apa namanya? Legowo. Oh, ya apa-apa. Tapi saya pengen ributin. Jangan. Habis saya capek sholat dia mau nggak mau sholat tobat kata saya gitu. Bu. Baik. Kalau suami belum kuat sholat tobat atau belum mau jalanin sholat tobat, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting ibu gigit alat kelaminnya, itu wajib. Orang curiga saya bilang gini, Yarin, saya olesin memek saya kata saya. Aduh. Sekarang udah curiga dia, setangan saya deketin mulutnya, digituin. Udah tahu dia. Aduh, ini namanya istri yang kreatif. Pak Haji sebetulnya suaminya belum tahu kalau nggak kecium duluan. Katanya ini jadi pas gitu Pak Haji. Itu kan saya udah, kalau sore saya udah siap. Lagi semalam aja sampai pagi. Sampai jam berapa tuh saya kagak pakai baju. Udah siap buat dia. Dianya ngadep ke tembok melulu. Bu, ibu jangan langsung telanjang bulat. Suami 100% semua suami kalau istrinya langsung telanjang bulat juga suaminya takut, Bu. Ngeri dia lagi kumat. Pakai selimut. Iya, maksudnya ibu masuk dulu ke selimut atau ibu pakai baju tidur yang tipis dulu gitu. Nanti setelah itu ibu naik ke atas kulkas baru joget. Kan saya di rumah cuman berdua. Jadi saya mau kamar terbuka mau apa jadi bebas kata saya. Iya. Tapi suami takut. Kita juga para suami kalau istrinya langsung telanjang bulat juga kita pada takut ya Pak ya. Betul. Takutnya pas istri lagi kumat ya Pak ya. Kirain udah lama kan Pak nggak ML. Terus? Pulang balik ke rumah sakit, cucu sakit. Kirain mak kali mau. Udah disediain, ditawarin sore-sore kagak mau. Kata dia ntar hampir pagi. Apa saya udah mandi pandan, belum juga dikerjain. Udahlah. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ibu Vulgar. Yo diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Nama saya Selamat dari Citayam, Bogor. Selamat. Ya. Pertanyaannya apa Pak Selamat? Mengenai apa tentang ilmu ML ya apa sih? Saya lupa namanya itu. Saya sering nonton di YouTube. ML itu singkatan dari malam larut. Larut. ML itu malam larut. Malam-malam yang udah larut. Yang saya mau tanyain, gimana caranya biar sehari bisa lebih dari 1 kali ML? Minimal bapak alat kelaminnya dielap pakai rendaman cabai rawit. Panas. Panas Pak Haji, kelenger. Coba pertanyaan bapak, siapa yang bisa jawab yang ada di ruangan ini? Coba kasih minjem mic-nya. Jawabannya apa? Coba buat bapak pertanyaannya tadi siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa? Iya betul. Jadi bapak kalau mau bisa ML setiap hari minimal sekali, bapak wajib diemut alat kelaminnya sama istri
Setiap hari diemut dari ujung batang sampai ujung pangkal. Mesti masuk ke dalam. Jadi nanti diemut. Jadi ini alat kelamin Bapak diemut sama pasangannya. Nanti keluarnya sampai di bawah. Diemut wajib. Bisa? Kapan terakhir punya Bapak diemut sama pasangan Bapak? Ada seminggu yang lalu Pak Ji. Gimana rasanya? Geli-geli enak. Aduh. Tapi enak kan? Enak banget. Ya, diemut ya. Diemut. Ya. Hasilnya bagus. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi